Assalamualaikum pecinta anime semuanya. Hari ini kita akan mereview chapter 265 manga Tokyo Revengers. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Chapter hari ini menceritakan tentang masa lalunya Maiki yang merubah segalanya. Di awal chapter kita diperlihatkan Takemichi sedang membonceng Maiki dengan menggunakan sepeda bersama dengan Draken di belakang mereka. Maiki mengatakan ia memiliki seorang abang yang 10 tahun lebih tua darinya. Dia merupakan seorang yang ceroboh, menantang bertarung orang yang lebih kuat darinya, seakan itu adalah hal yang kecil. Takemichi mengatakan, jadi ia adalah seorang yang keren ya. Tatapan Maiki pun sekilas berubah menjadi kosong. Maiki bergumam, aku mencari sesuatu selain kekuatan. Dan hari itu Maiki bertemu dengan seseorang yang akan merubah hidupnya selamanya. Ia adalah Kisaki Teta. Di sini kita melihat penampilan pertama dari Kisaki Teta yang sedang berjalan bersama teman-temannya. Pada tanggal 25 Juli 2005, Kisaki bertemu dengan Maiki untuk membahas tentang di penjaranya Pahchin. Maiki dengan tatapan kosongnya mengatakan, aku akan mengeluarkan Pahchin dari penjara. Kisaki mengatakan ia mempunyai seseorang untuk menggantikan Pahchin di dalam penjara. Osanai akan berbohong kepada petugas asal kita memberikan uang kepadanya. Aku cuma perlu persetujuan darimu, ujar Kisaki. Di tempat itu Baji sedang melihat dari kejauhan. Baji terlihat tidak suka melihat pertemuan Maiki bersama Kisaki. Pada tanggal 26, Toman melakukan rapat dengan pemimpinnya di sebuah kafe. Maiki mengatakan ia akan memasukkan Kisaki menjadi anggota Toman. Draken menanyakan apakah Maiki serius dengan ini. Maiki mengatakan iya. Draken tidak setuju dengan keputusan Maiki ini. Draken tidak menyukai Kisaki karena ia terlihat seperti mempunyai motif yang tersembunyi. Mitsuya juga tidak setuju dengan ini. Ini bukan seperti dirimu saja, Maiki. Smile setuju dengan keputusan Maiki dan Yashiro Mutu juga setuju dengan ini. Kupikir ia akan membuat Toman berkembang, ujarnya. Baji tidak setuju dengan keputusan ini. Baji melarang Kisaki untuk masuk ke Toman karena ia bukanlah orang yang bisa dipercaya. Maiki lalu mengatakan Kisaki berguna untuk Toman. Buktinya cuma ialah satu-satunya yang bisa membebaskan Pahchin dari dalam penjara. Draken memukul meja lalu berdiri. Apa itu alasannya? Aku malah lebih menentang kalau begitu. Kita bukan mendirikan geng ini untuk melakukan trik-trik kotor seperti itu. Draken berjalan keluar dari kafe dan mengatakan, kalau kau mencoba melakukan sesuatu tentang Pah, aku akan meninggalkanmu. Mitsuya lalu mengatakan, Maiki, aku pikir Pah juga tidak suka dengan ide ini. Nah, ini adalah cerita tentang Pahchin masuk penjara. Dan di saat itu Toman telah terbagi menjadi dua kubu. Kisaki Teta orang yang berada di dalam kejadian ini semuanya. Maiki dengan mata kosongnya yang bergumam, menjadi kuat saja tidaklah cukup. Pada tanggal 1 Agustus, Maiki dan Kisaki sedang memakan mie di sebuah warung. Maiki lalu mengatakan hampir semuanya menentang keputusannya. Ia telah berselisih hebat dengan Kenshin. Maiki berpikir Toman telah terbagi menjadi dua di saat itu. Kisaki mengatakan, ya dari awal aku sudah tahu dia akan menjadi seorang musuh. Maiki mengatakan, tapi kemudian Takemichi mulai menengahi kami. Kisaki menjadi terkejut mendengar nama Takemichi. Maiki tertawa sambil menunjukkan kepalanya. Dia bodoh sekali, sampai-sampai ada tai di kepalanya. Aku tertawa jika mengingat itu. Kisaki hanya diam saja sambil memakan mie. Setelah itu Maiki dan Kisaki pergi ke taman pinggiran kota. Mereka tidur sambil melihat langitan. Maiki mengatakan ia kagum kepada Kisaki. Semua orang di Toman hebat-hebat. Mereka hebat sekali. Tapi ada sesuatu yang tidak dapat aku ketahui. Kisaki diam dan bingung dengan perkataan Maiki. Maiki mengatakan, aku penasaran sudah berapa lama sesuatu yang gelap bersemayam di dalam hatiku. Kisaki bertanya, sesuatu yang gelap? Maiki mengatakan, kadang-kadang sesuatu yang gelap itu membesar dan membuatnya ingin menghancurkan segalanya. Kisaki, aku ingin kau berada di sisiku bersama dengan bagian dari diriku itu. Aku ingin kau menuntunku, Kisaki. Kisaki lalu bertanya, kau yakin? Bahkan jika aku tidak melakukannya sesuai dengan yang kau inginkan?
Maiki mengatakan, "Iya, aku tidak peduli." Maiki lalu bergumam, "Kuat saja tidak cukup bagiku. Yang kubutuhkan adalah kegelapan." Nah, dari sini kita menyimpulkan kalau Maiki sudah menyerahkan dirinya kepada Kisaki Teta jika ia telah tenggelam di sisi gelapnya itu. Maiki sudah mengetahui ia akan tenggelam di sisi gelapnya, dan menurut Maiki, Kisakilah yang tepat berada di sampingnya saat itu tiba. Ini juga menjadi durian runtuh bagi Kisaki yang ingin mendapatkan Maiki. Pada tanggal 31 Oktober, di saat kematiannya Bazi, di tengah peperangan, Kisaki bersama pasukannya mengatakan, Kapten Divisi Ketiga Geng Tokyo Manji, Kisaki Teta akan melindungi pemimpin Toman. Kazutora lalu menikam Bazi dari belakang, dan Kisaki tersenyum melihat ini. Rencananya untuk menenggelamkan Maiki ke sisi gelapnya tinggal menunggu waktu lagi. Kisaki lalu menghasut Maiki dengan mengatakan, Kazutora membujuk Baji masuk ke Valhalla agar ia bisa membunuhnya di saat Baji tidak menyangkanya. "Benar kan, pemimpin?" ujar Kisaki tersenyum. Pada saat itu Maiki telah masuk ke sisi gelapnya karena Baji teman masa kecilnya telah mati di hadapannya, dan Kazutora adalah pelakunya yang juga telah membunuh abangnya Maiki. Maiki lalu bergumam, pada akhirnya yang ia butuhkan hanyalah kegelapan. Semakin lama ia menahan ini di dalam dirinya, maka semakin banyak dan banyak lagi kegelapan yang akan keluar. Akan kuserahkan diriku pada ini sampai Kazutora terbunuh. Dan seperti yang kita ketahui, Maiki memukuli Kazutora tanpa ampun dan nyawa Kazutora hampir mati. Sampai akhirnya Takemichi datang untuk menghentikan Maiki. Di saat Maiki mulai tenggelam ke sisi gelapnya, Takemichi hadir merubah takdirnya Maiki. Ya, demikian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.